Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan menyampaikan materi mengenai ilmu-ilmu matan hadis. Anggota kelompok 1 Nurul Aziza, NIM 202101040035. Yang kedua Intan Kartikasari, NIM 202101040036. Yang ketiga Ulfatun Naili Zakia, NIM 202101040019. Ilmu hadis yang pertama adalah ilmu gharib al-hadis. Pengertian ilmu gharib al-hadis ditinjau dari segi bahasa. Gharib diambil dari kata ghoraba yang berarti ba'idun an watonihi, yakni jauh dari rumah atau tempat tinggal. Jadi, orang yang tidak sedang tinggal di rumah atau tidak di tempat tinggalnya kita katakan asing. Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi berkata, asing dalam perkataan adalah jauh dari pemahaman, seperti jauhnya seseorang dari rumah atau tempat tinggalnya. Pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ilmu gharib al-hadis ialah ilmu yang membahas tentang hadis-hadis terdapat kata-kata yang tidak jelas. Keghoriban hadis. Upaya para ulama hadis dalam menjelaskan keghoriban hadis Nabi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mencari dan menelaah hadis yang sanadnya berlainan dengan hadis gharib. Yang kedua, adanya penjelasan sahabat yang memang menjadi perawi hadis. Yang ketiga, memperhatikan penjelasan dari sahabat yang meriwayatkan hadis dan sahabat lain yang tidak meriwayatkan. Yang keempat, memperhatikan penjelasan dari rawi selain sahabat. Manfaat dan fungsi ilmu gharibul hadis. Ilmu gharibul hadis adalah salah satu upaya para ulama hadis, yaitu hal-hal berikut. Yang pertama, mencari penjelasan dari hadis lain yang sanadnya berbeda dengan hadis gharib tersebut. Yang kedua, mencari penjelasan sahabat yang meriwayatkan hadis gharib tersebut atau dari sahabat lain yang tidak meriwayatkannya. Yang ketiga, mencari penjelasan dari rawi selain sahabat. Yang kedua adalah ilmu nasikh wa mansukh. Pengertian ilmu nasikh wa mansukh. Nasikh wa mansukh adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang hadis yang datang terkemudian sebagai penghapus ketentuan hukum yang berlawanan dengan kandungan hadis yang datang terlebih dahulu. Ilmu yang membicarakan hadis nasikh yang menghapus atau yang menghapuskan hukum dan hadis mansukh yang hukumnya dihapus. Cara mengetahui dan penerapan nasikh wa mansukh. 1. Dengan penjelasan dari nas atau syar'i sendiri, yang dalam hal ini adalah Rasulullah SAW. Yang kedua, dengan melalui pemberitahuan seseorang sahabat atau perkataan sahabat. Yang ketiga, dengan melalui fakta sejarah. Yang keempat, ijtima ulama. Syarat-syarat nasakh yaitu yang pertama, adanya mansukh atau yang dihapus dengan syarat bahwa hukum yang dihapus itu adalah berupa hukum syara yang bersifat amali, tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu. Yang kedua, adanya mansukh bih atau yang digunakan untuk menghapus dengan syarat datangnya dari syar'i atau Rasulullah SAW. Yang ketiga, adanya nasikh yang berhak dihapus dalam kaitan ini yaitu Rasulullah SAW. Yang keempat, adanya mansukh anhu atau arah hukum yang dihapus itu adalah orang-orang yang sudah akil baligh dan mukallaf. Yang ketiga, ilmu mukhtalif al-hadis. A. Pengertian ilmu mukhtalif al-hadis. Dalam kaidah bahasa Arab, mukhtalif al-hadis adalah susunan dua kata yakni mukhtalif dan al-hadis. Menurut bahasa, mukhtalif adalah isim fa'il dari ikhtilaf.
atau berbeda, yang merupakan lawan dari ittifaq atau sesuai. Maksudnya, hadis-hadis yang sampai kepada kita dan berbeda satu sama lain dalam makna. Artinya maknanya saling bertentangan. B. Sebab-sebab terjadinya hadis mukhtalif. Al-Hafnawi telah berhasil menemukan faktor-faktor penyebab timbulnya ta'arud al-hadis itu yang disimpulkan sebagai berikut. 1. Nas yang menjadi dalil itu berupa zanni al-dala'ah, sesuatu yang menunjukkan atas suatu makna, tetapi boleh ditakwilkan dan dipalingkan makna dan maksudnya adalah makna lain, sehingga membuka peluang untuk pemahaman yang beragam dan keberagaman ini membawa ta'arud. Yang kedua, adanya dua hadis yang terlihat saling bertentangan untuk masalah yang sama disebabkan karena diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah menetapkan hukum yang berbeda untuk kasus yang sama. 3. Kadangkala salah satu di antara dua hadis dipandang ta'arud, yang sebenarnya salah satunya berstatus nasikh dan yang lain mansukh. 4. Kadangkala Nabi menyebutkan lebih dari satu cara untuk suatu perbuatan yang ketentuan hukumnya sama, yang sebenarnya ada kebolehan untuk memilih salah satu cara dari beberapa cara yang disebutkan. Yang kelima, kadangkala terdapat lafaz nas yang datang dalam bentuk am dan yang dimaksud memang am, namun lafaz am yang datang bukan maksudnya am, melainkan khas, dan begitu juga sebaliknya. C. Syarat-syarat hadis mukhtalif. 1. Hadis tersebut sama-sama berkualitas makbu, lawan dari mardu, karena hadis mardud tidak termasuk dalam kategori mukhtalif al-hadis. Yang kedua, membicarakan objek yang sama. Satu hadis menyatakan larangan dan satu hadis menyatakan kebolehan dalam objek yang sama. Yang ketiga, pertentangan tersebut hanya bersifat zahir, sehingga memungkinkan untuk diselesaikan makna mukhtalif tersebut. Yang keempat, ilmu i'lal hadis. A. Pengertian ilmu i'lal hadis. Menurut istilah, i'lal adalah sebuah sebab yang tidak nampak atau samar-samarnya yang dapat mencacatkan kesahihan suatu hadis. Dengan demikian, jika dikatakan hadis tersebut tidak beri'lal, berarti hadis tersebut tidak memiliki cacat. Adapun yang dimaksud samar-samar, karena jika dilihat dari segi lahirnya, hadis tersebut terlihat sahih. I'lal al-hadis mengakibatkan kualitas hadis menjadi lemah, tidak sahih. B. Langkah-langkah praktis penelitian hadis. 1. Penelitian sanad dan rawi hadis. A. Meneliti i'lal pada sanad dan rawi dengan melakukan takhrij hadis. B. Iktibar meneliti nama para rawi yang tercantum dalam skema sanad. C. Meneliti tarikh ar-rawat, meneliti al-masyayikh wal atalamid atau guru dan murid. D. Al-muwalid wa al-wafayat atau tahun kelahiran dan kematian. E. Meneliti al-jarh wa at-ta'dil untuk mengetahui karakteristik rawi yang bersangkutan. 2. Penelitian matan. Sebagai langkah terakhir adalah penelitian terhadap matan hadis, yaitu menganalisis matan untuk mengetahui kemungkinan adanya illat dan syudud padanya. Langkah ini dapat dikatakan sebagai langkah yang paling berat dalam penelitian suatu hadis, baik teknik maupun pelaksanaannya maupun aspek tanggung jawabnya. Hal itu karena kebanyakan pengalaman suatu hadis justru lebih bergantung pada hasil analisis matannya daripada sanadnya. C. Kedudukan dan urgensi mempelajari i'lal pada hadis. 1. Menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW. 2. Untuk memisahkan dan membedakan apa yang terdapat di dalam diri seorang perawi dan kesalahan, lupa dan keraguan pada dirinya. 3. Untuk membedakan mana hadis yang cacat dan mana hadis yang terhindar dari cacat. Yang kelima yaitu asbabul wurud. A. Pengertian asbabul wurud. Asbabul wurud berasal dari kalimat bahasa Arab, yaitu sababa,
yang bermakna sebab atau kronologi terjadinya sesuatu kejadian. Dan warawada bermakna datang, seperti yang disebutkan dalam Kamus Al-Munawwir. Maka dapat diartikan bahwa asbabul secara bahasa adalah kronologi terjadinya sesuatu. B. Macam-macam asbabul wurud. 1. Karena ada ayat Al-Quran yang kurang jelas dan sulit untuk dimengerti, sehingga memaksa Nabi untuk menyampaikan satu hadis yang tujuannya untuk memperjelas kesulitan yang ada pada ayat Al-Quran tersebut. Yang kedua, karena sebuah hadis yang mana para sahabat kesulitan dalam memahami tersebut, sehingga Nabi menjelaskan dengan menyampaikan satu hadis lainnya yang tujuannya untuk menjelaskan lebih mendetail. Yang ketiga, karena ada satu perkara yang terjadi pada sahabat. Artinya ada satu amalan yang dilakukan sahabat yang membuka masalah. Kemudian Nabi meluruskannya dengan satu hadis. C. Fungsi asbabul wurud. 1. Mentaksis atau menghususkan arti yang umum. 2. Membatasi arti mutlak. 3. Mentafsil atau merinci hadis yang masih bersifat global. 4. Menentukan persoalan nas dan menjelaskan nas mansuk dalam suatu hadis. Yang kelima, menjelaskan illah atau sebab-sebab ditetapkannya suatu hukum.